Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Desi Suryanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 materi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecapapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sejatinya adalah menuntun, di mana sebagai seorang pendidik harus bisa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Di mana manusia merdeka, manusia yang hidupnya secara lahir dan batin bebas mendapatkan pengajaran atau pendidikan yang berpihak pada anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal dan sosial budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan masih bersifat teacher center dan belum memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap bahwa pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu sehingga lebih fokus pada ketercapaian materi saja. Dan saya juga beranggapan bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama, sehingga saya belum mengidentifikasi karakteristik murid. Sehingga dalam penilaian, nilai kognitif menjadi acuan dalam mencapai tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap sudah berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. Akibatnya pengajaran masih berpusat pada guru, sementara murid masih sebagai objek dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini terkadang membuat saya merasa sedikit kecewa, karena ketika peserta didik masih banyak yang belum tuntas dalam melakukan hasil akhir evaluasi, maka saya berpikir ini adalah kesalahan murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa pembelajaran adalah menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya juga harus memperhatikan semua aspek dalam pembelajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Selain itu, sebagai pendidik, saya juga harus memberikan ruang kepada murid sebagai subjek dalam pembelajaran yang memerdekakan bukan lagi sebagai objek pembelajaran, dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berekspresi, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi.
sementara berguru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Paradigma yang harus saya ubah sebagai seorang guru dalam proses pengajaran adalah bagaimana cara saya mengajar harus dengan ikhlas, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati, memerdekakan anak, tidak untuk meminta suatu hak dan untuk berhamba pada anak. Selain itu, saya juga harus mampu mengaktifkan potensi yang dimiliki anak berdasarkan kodratnya melalui identifikasi sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi. Yang akan saya terapkan dalam memperbaiki sistem pembelajaran yang selama ini telah saya lakukan adalah mengkolaborasikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam strategi pembelajaran saya dengan cara merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran tidak lagi bersifat teacher center. Selanjutnya saya juga akan menggunakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di abad ke-21 yang bervariasi, inovatif, dan kreatif. Dengan konsep Merdeka Belajar, pembelajaran tidak lagi bersifat menuntut, melainkan menuntun, agar anak dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan dengan bantuan rekan sejawat. Tujuannya agar saya dapat memperbaiki proses pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan anak dari berbagai aspek agar terwujudnya pembelajaran yang merdeka berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Desi Suryanti mengucapkan terima kasih dan salam bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak.